wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsabila Janna dengan NIM 19921420089 dari Prodi Akuntansi S1 kelas C Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Makassar. Jadi kali ini kita akan membahas mengenai sejarah perkembangan standar audit di Indonesia. Nah, sebelum kita membahas mengenai bagaimana sejarah perkembangan standar audit di Indonesia, terlebih dahulu kita akan membahas pengertian dari audit itu sendiri. Jadi, audit adalah suatu kegiatan peninjauan ulang data-data yang konkret pada sebuah laporan untuk memastikan keakuratannya. Dalam proses audit, data atau informasi yang tertulis di dalam sebuah laporan akan diperiksa secara mendetail dan memastikan tidak ada data yang melenceng. Audit dilakukan agar data dan informasi pada laporan telah sesuai dengan kebenaran yang ada. Audit juga bisa diartikan sebagai evaluasi atau pemeriksaan suatu organisasi, proses, sistem, atau produk. Proses tersebut akan dilakukan oleh pihak yang berkompeten, objektif, serta tidak memihak dan biasa dikenal dengan sebutan auditor. Nah, selanjutnya kita membahas mengenai sejarah pengauditan. Pengauditan telah mulai dikenal sejak awal abad ke-15. Nah, diketahui pula bahwa sekitar awal abad ke-15, jasa auditor telah mulai digunakan di Inggris. Nah, meskipun pengauditan telah lahir sejak beberapa abad yang lalu, namun perkembangan yang pesat baru terjadi pada abad ini. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai perkembangan pengauditan di Indonesia. Profesi auditor di Indonesia masih tergolong baru. Pada masa penjajahan Belanda, jumlah perusahaan di Indonesia belum begitu banyak, sehingga auditorsi dengan sendirinya hampir tidak dikenal. Perusahaan-perusahaan milik Belanda yang beroperasi di Indonesia pada waktu itu mengikuti model pembukuan seperti yang berlaku di negaranya. Situasi seperti itu berlangsung hingga Indonesia merdeka. Auditor baru mulai dikenal di Indonesia setelah tahun 1950-an, yaitu ketika semakin banyak perusahaan didirikan dan auditor sistem Amerika mulai dikenal, terutama melalui pendidikan di perguruan tinggi. Nah, masih di perkembangan pengauditan di Indonesia. Perkembangan auditor di Indonesia terjadi pada tahun 1973, yaitu ketika Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI menetapkan prinsip-prinsip akuntan Indonesia atau PAI dan norma pemeriksaan akuntan atau yang disebut dengan NPA. Selain itu, perkembangan yang terjadi dalam dunia perbankan sejak tahun 1988 semakin menuntut dilakukannya audit atas laporan keuangan bagi perusahaan-perusahaan yang akan mengajukan permohonan kredit ke bank. Pada tahun 1995 lahir juga Undang-Undang Perseroan Terbatas yang mewajibkan suatu perseroan terbatas menyusun laporan keuangan, dan jika perseroan merupakan perusahaan publik, maka laporan keuangannya wajib dianut oleh auditor publik. Nah, pada tahun yang sama Undang-Undang Pasar Modal pun lahir juga. Nah, seiring perkembangan perusahaan di Indonesia, IAI telah banyak melakukan penyempurnaan peraturan yang berlaku di Indonesia, yang mana Indonesia saat itu berkiblat pada peraturan yang dibuat oleh Amerika Serikat. Pada tahun 1994, IAI melakukan penyusunan ulang prinsip auditorsi dan standar audit yang disebut Standar Akuntansi Keuangan atau yang biasa disebut dengan SAK, dan Standar Profesional Akuntan Publik atau yang biasa disebut dengan SPAP. Nah, selanjutnya kita membahas mengenai standar auditing. Standar audit merupakan pedoman untuk membantu auditor memenuhi tanggung jawab profesionalnya dalam audit atas laporan keuangan historis. Dewan Standar Profesional Akuntan Publik (DSPAP) bertanggung jawab untuk mengeluarkan pernyataan mengenai permasalahan audit bagi semua entitas. Pernyataan DSPAP itu disebut Pernyataan Standar Audit atau yang biasa disebut dengan PSA. Standar audit yang telah ditetapkan dan disahkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia atau IAPI terdiri atas 10 standar yang dikelompokkan menjadi 3 kelompok besar,
yaitu standar umum, standar pekerjaan lapangan, dan standar pelaporan. Kemudian yang pertama yaitu standar umum, yang dimana standar umum ini dibagi menjadi 3 step. Yang pertama, audit harus dilakukan oleh orang yang sudah mengikuti pelatihan dan memiliki kecakapan teknis yang memadai sebagai seorang auditor. Nah, step yang kedua yaitu auditor harus mempertahankan sikap mental yang independen dalam semua hal yang berhubungan dengan audit. Kemudian step ketiga yaitu menerapkan kemahiran profesional dalam melaksanakan audit dan menyusun laporan. Nah, pada standar pekerjaan lapangan juga terbagi menjadi 3 step. Yang pertama, auditor harus merencanakan pekerjaan secara memadai dan mengawasi semua asisten sebagaimana mestinya. Kemudian, step yang kedua, auditor harus mempunyai pemahaman yang cukup mengenai entitas serta lingkungannya untuk menilai risiko salah saji yang signifikan dalam laporan keuangan karena kesalahan atau kecurangan, dan untuk merancang sifat, waktu, serta luas prosedur audit selanjutnya. Kemudian, step ketiga, auditor harus memperoleh cukup bukti yang tepat dengan melakukan prosedur audit agar memiliki dasar yang layak untuk memberikan pendapat yang menyangkut laporan keuangan yang diaudit. Nah, sedangkan pada standar pelaporan terbagi menjadi 4 step. Yang pertama, auditor harus menyatakan dalam laporan auditor apakah laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku umum. Kemudian yang kedua, auditor harus mengidentifikasi dalam laporan auditor mengenai keadaan di mana prinsip-prinsip tersebut tidak secara konsisten diikuti selama periode berjalan jika dikaitkan dengan periode sebelumnya. Kemudian step ketiga, jika auditor menetapkan bahwa pengungkapan yang informatif belum memadai, maka auditor harus menyatakannya dalam laporan auditor. Kemudian step 4, auditor harus menyatakan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau menyatakan bahwa suatu pendapat tidak bisa diberikan dalam laporan auditor. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini, dan semoga kita dapat bertemu di kesempatan selanjutnya. Dan jika ada saran, tanggapan, maupun pertanyaan, silahkan hubungi saya pada kontak yang tertera di layar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.